Nah, kalau misalkan kalian perhatikan di video-video sebelumnya dari gua ya, gua selalu membahas tentang ascending broadening wedge yang terjadi pada Bitcoin ya. Dan memang kita sudah sempat breakdown dari pattern ini ya. Officially confirmed di tanggal 9 Februari kemarin. Saat ini kita masih berada di bawah pattern ini. Tapi di sini teman-teman ya, di video kali ini gua akan kasih lihat ke kalian dengan kacamata yang berbeda apabila bukan ascending broadening wedge, apabila yang terjadi adalah week of distribution. Nah, sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada temannya melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan, teman-teman ya. Akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi, secara bijak ya, kalian pilah sendiri lah, teman-teman ya. Kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Terus khusus untuk referral BingX gue juga adain giveaway ya setiap minggu kalau bisa ya, gue akan giveaway 100.000 dan ditransfer secara tunai. Syaratnya gampang banget, kalian tinggal aktif chat di dalam grup ini dan untuk join grup ini kalian bisa cek melalui link di deskripsi. Nah, jadi untuk ngelihat dari sisi yang berbeda ya, kita bisa menggambarkan satu line resist di sini, teman-teman, serta satu line support, teman-teman ya. Jadi support kuat serta resist kuat. Meskipun kita memang sempat jebol resist, teman-teman ya, serta kita juga sempat jebol support. Cuman kita ini ibaratnya ambil yang touching line-nya paling banyak, teman-teman ya. Dan di sini gua ambil yang di level 23.3 yang menjadi paling banyak touching points atau touching lines untuk daerah resist tersebut, serta level 22.000 sekian sebagai touching lines of the support, teman-teman ya. Jadi yang paling banyak kesentuh ini kita tarik garis, paling banyak resist kesentuh kita juga tarik garis. Sama seperti ini, teman-teman ya, dia juga yang paling banyak resist di sini dia tarik garis ke atas, yang paling banyak support juga dia tarik garis, meskipun memang sempat jebol ke bawah, sempat jebol ke atas gitu ya. Cuman kita ambilin yang paling banyak aja lah, teman-teman ya, touching points ya. Jadi yang pertama mulai dari BC-nya, teman-teman ya. BC-nya di sini kalian bisa lihat sama persis di sini ya, buying climax-nya. Jadi setelah buying climax ini pembelian udah mencapai level maksimum ya. Efeknya apa? Efeknya ya langsung kena automatic rejection di sini ya, langsung terkoreksi, teman-teman ya. Jadi karena udah banyak banget demand-nya, terus dia terkena koreksi, teman-teman ya, dan itu wajar banget. Habis itu ada secondary test, teman-teman di sini. Secondary test ini ya bisa jadi melewati resist sebelumnya atau tidak juga, teman-teman ya. Biasanya sih enggak, teman-teman ya. Mungkin lebih tepatnya kita anggap aja di sini, teman-teman ya, karena rata-rata secondary test itu tidak melewati resist sebelumnya di sini. Habis itu terlihat ada tanda-tanda pelemahan ya atau sign of weakness, di mana ini ya Bitcoin tidak berhasil untuk menembus resist sebelumnya ya. Bahkan dia ternyata hanya sideways, teman-teman ya, itu ada di daerah ini 22.600 sekian. Jadi udah terlihat mulai sideways, ada tanda-tanda pelemahan pump, teman-teman. Habis itu ternyata kena uptrust, teman-teman di sini ya. Jadi uptrust ini melewati batas resisten sebelumnya. Ini yang ada di level 23.9. Ibaratnya ini adalah pump ketiga, teman-teman, sebelum utat ini. Habis itu sama seperti fail pump sebelumnya, teman-teman, apalagi di sini udah ada tanda-tanda pelemahan, ada sign of weakness ya. Jadi setelah uptrust ini ya, teman-teman, ternyata dia tuh nggak bener-bener berhasil jebol resist dia. Ternyata dia malah terkoreksi kembali, teman-teman, di sini ya, balik ke level 22.5. Setelah itu dia sideways kembali ya, dan area sideways ini juga sama, teman-teman, di antara 22.6 hingga 23.2. Setelah itu ada pump yang keempat, ini adalah pump utat, teman-teman, uptrust after distribution. Kalau misalnya kita cek di week of distribution, utat ini juga adalah the last pump, teman-teman, the last pump sebelum akhirnya dia menuju last point of supply dia, teman-teman, di sini ya. Udah mulai kelihatan distribusinya nih, teman-teman, range-nya ini lumayan banyak, teman-teman, di sini ya, area sideways dia dengan beberapa kali jebol resist yang ternyata nggak kuat, teman. Dan di last point of supply ini, teman-teman, setelah kita terkoreksi di bawah sini, teman-teman, dia itu ngepamnya ini mentok di daerah resist yang kita gambarkan juga di sini ya. Jadi sama persis. Habis itu dia ternyata fail lagi, teman-teman, dia nge-retest support dia untuk terakhir kalinya di sini, teman. Mantul dikit and then kita langsung dibanting ke bawah, teman-teman, langsung menuju SOW ini. Jadi memang kita udah komplit ya, dan saat ini sedang menuju ke tahap akhir dari week of distribution ini. Jadi udah memasuki phase ini, teman-teman. Kalian bisa lihat ya.
Setelah sign of weakness yang pertama, ini ada sign of weakness lagi yang kedua, and then support line-nya ini udah kejebol teman-teman ya di sini ya. Dimana ini support line-nya yang ada di sini teman-teman ya. Ini udah kejebol. Dari grafiknya juga ini support line-nya ada di sini, and then ini udah kejebol juga. Habis itu yang terjadi adalah ya mantul sedikit aja teman-teman ya. Mantul sedikit ya. Saat ini yang kita lihat teman-teman ya, pantulan di weekend ini teman-teman yang kita lihat nih. Setelah mantul apa ya, dia menuju downtrend lagi teman-teman ya. Dia memasuki phase E lagi. Jadi ya nggak heran gitu ya kalau misalkan nanti yang terjadi di hari Seninnya kita ya memasuki phase E ini teman-teman ya, dimana ya kita lanjut turun terus, serta turunnya ini bisa sampai berapa, turunnya ini ada di daerah support zone teman-teman ya, yang ada di level 20 setengah sampai area level 21,3 tersebut. Kalau misalnya kalian perhatikan di video sebelumnya, gue juga ada bilang ya, kita ketika break support ya, momen dimana kita break support yang satu ini ya, ketika ascending broadening wedge kemarin ya, momen dimana kita break support teman-teman ya, kita pengen ngelihat pump ini teman-teman ya, untuk dia itu bisa balik ke dalam pattern tersebut lagi teman-teman ya. Jadi ibaratnya dari sini kita bisa pump kembali 5%, itu salah satu good news untuk Bitcoin ya. Jadi masih ada harapan kembali untuk Bitcoin di pump lebih lanjut. Tetapi selama itu tidak terjadi ya, maka potensialnya apa? Potensialnya kita menuju ke area level 21K teman-teman untuk Bitcoin. Terus gue juga ada peringatin, bukan pump yang kita incer tuh bukan yang 1% seperti ini teman-teman, tetapi kita butuh sekitar 5% pump ya. Gue juga ada bilang di video yang lalu bahwa kalau misalnya kita hanya mengalami pump 1% ya, atau enggak ya kita nggak sampai masuk ke dalam pattern ini, ada terjadi potensial fake out dan kita kembali diterjunkan ke bawah, sama seperti yang baru aja terjadi pas hari Sabtu dan Minggu ini. Nah, mungkin gue bisa replay lagi nih satu video sebelum ini aja, dan ini hanya hitungan 10 detikan lah teman-teman ya. Minimal teman-teman ya, secara teknikal ketika kita breakdown teman-teman, kita harus bisa masuk ke dalam trendline ini untuk bisa dikatakan itu adalah rebound dan Bitcoin ingin menuju ke level yang lebih tinggi. Jadi patokan reboundnya bukan hanya sekedar mantul dikit teman-teman ya. Bisa jadi mantul dikit ini ya kita dihantam kembali ke bawah gitu ya, tetapi yang benar-benar mantul teman-teman ya, yang nah, di sana gue udah bilang ya, patokan mantulnya itu ya bukan sekedar kita ngelihat candle hijau seperti ini ya, candle hijau sekitar 1% itu enggak teman-teman ya, tetapi ya kita harus bisa balik ke dalam trendline tersebut lagi, dimana ini so far kita ngelihatnya ya masih agak jauh teman-teman ya dari trendline tersebut. Jadi itu apa yang kita ekspektasi ya, jadi setelah dia menyentuh daerah support zone yang ada di level 20.8 hingga level 21 awal, ya baru nanti dari sana kita expect untuk rebound terjadi pada Bitcoin teman-teman ya. Dan rebound tersebut akan menentukan teman-teman ya, apakah kita bakalan menuju new highs ya, balik lagi ke level 24.000 sekian, ke level 25-26, atau ternyata rebound itu malah ternyata hanya sekedar rebound biasa seperti ini, and then kita fail lagi ke bawah teman-teman ya. Tetapi kalau menurut gue sih chance untuk dia rebound setelah menyentuh area demand yang berada di level 20.7 ini menurut gue sangat amat kuat gitu ya. At least dia rebound dulu, setelah rebound baru itu menuju area neutral teman-teman ya. Jadi ibaratnya setelah dia turun teman-teman ya, and then dia mantul, ini adalah area netral untuk Bitcoin. Tetapi karena kita lihat trennya ini adalah tren bullish teman-teman ya, jadi seharusnya dia memiliki tendensi, memiliki kecenderungan untuk dia lanjut uptrend teman-teman ya. Tapi gue nggak bisa bilang sekitar 70% juga ya, mungkin sekitar 55-60% ya probabilitasnya untuk dia menuju uptrend berikutnya. Baru nanti kita lihat lagi reaksi Bitcoin, whether ternyata dia bakalan break support teman-teman menuju new lows lagi, atau dari sini dia menuju ke area new highs teman-teman. Jadi kalau misalnya kita zoom in, let's say kita mantul teman-teman dari sini menuju ke level 22 sekian, di sini adalah area neutral kita teman-teman. Kalau misalnya Bitcoin bisa nge-reach balik lagi ke level 23,5 poin, ini adalah good news untuk Bitcoin. Tetapi kalau misalkan ternyata kita nggak bisa menyentuh area 23.500 ini teman-teman, area resist dari week of distribution ini, ya jangan berharap untuk dia itu bisa menuju new highs ke level 25 dan 26.000 untuk Bitcoin. Paling itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga analisa ini bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.